Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Kembali lagi berikhtiar untuk menyemarakkan kebatinan kita di bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban kita jadikan momentum untuk membahagiakan hati dan menenteramkan jiwa kita. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya di bulan Sya'ban, yang paling besar dan menjadi puncak keutamaan Sya'ban adalah pas di separuh bulan Sya'ban. Separuh bulan Sya'ban kita mengenalnya dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Meski sebagian orang, sebagian umat Islam ya cuek bebek dengan nisfu Sya'ban. Bahkan ada sebagian orang yang dalam tanda petik tidak suka dengan nisfu Sya'ban. Akan tetapi kita bersama-sama meyakini bahwa nisfu Sya'ban itu adalah satu di antara sekian momen yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai keutamaan besar bagi hamba-hambanya. Nisfu Sya'ban adalah separuh di bulan Sya'ban. Ini artinya kita sudah semakin kecium harum Ramadan. Kalau Ramadan itu berupa benda yang mengeluarkan suara, maka lantunan merdunya sudah kita dengar. Lalu ada apa dengan bulan nisfu Sya'ban? Keterangan tentang nisfu Sya'ban, keutamaannya, itu banyak dijelaskan di dalam beberapa hadis. Dan kalau kita tidak lengkap dalam mengkaji hadis-hadis itu, maka kita akan sedikit terdorong untuk suudzon. Apa itu? Oh, nisfu Sya'ban itu hadisnya dhaif. Bahkan bukan hanya suudzon, cenderung mencaci. Oh, nisfu Sya'ban itu hadisnya bahkan maudhu. Lalu bagaimana? Apakah semuanya dhaif atau kan maudhu? Tidak. Ibarat kata menyelam sambil minum air, mari kita renungkan bersama-sama beberapa riwayat sahih berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan dari ibunda Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Amin Allahumma amin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatlu'ullah." Allah melihat atau menampakkan, Allah menampakkan ila jami'i khalqihi, menampakkan kebesaran dan rahmatnya terhadap semua makhluknya. Kapan itu? Lailatan nisfi min Sya'bana, yaitu di malam nisfun dari bulan Sya'ban. Malam nisfun berarti malam separuh dari bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala tampakkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala tampakkan keagungannya di malam nisfu Sya'ban itu. Lalu apa yang Allah berikan? Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni terhadap semua yang diciptakannya. Illa li musyrikin, kecuali Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya, orang yang musyrik. Naudzubillah min syarri dzalik. Au musakhinin, atau orang yang menyimpan di dalam hatinya dendam. Dia menyimpan di dalam hatinya itu kebencian kepada saudaranya, khususnya yang seiman dan seagama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan juga Imam Ibnu Hibban. Dan Imam Ibnu Hibban menyatakan wasahhahahu, dan Imam Ibnu Hibban menyatakan hadis ini sahih. Saya ulangi, Imam Ibnu Hibban menyatakan hadis ini sahih. Maka berhenti berkata kalau Sya'ban itu semua hadisnya dhaif. Stop.
Tapi saya belum pernah baca. Belum pernah baca bukan berarti tidak ada yang sahih. Saya tidak pernah mendengar, belum pernah mendengar bukan berarti tidak ada yang sahih. Bahasa sekarang, ayolah lebih banyak ngopi, lebih banyak jalan-jalan. Agar supaya kita lebih luas wawasan. Dengan wawasan yang lebih luas sikap kita. Jangan sampai kemudian kita bersikap seperti orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Dan ini dilaknat Allah. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang hadis sahih yang menjelaskan tentang nisfu Sya'ban, yang keutamaannya itu Allah menampakkan keagungan dan rahmatnya kepada semua makhluknya, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua hamba-hambanya kecuali yang menyekutukan Allah, kecuali yang di dalam hatinya itu ada noda yang besar, itu adalah kebencian dan dendam kepada saudaranya. Maka saya sarankan bagi kita, bagi kaum muslimin siapapun dia yang mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang nisfu Sya'ban itu dhaif semua, saya sarankan dan saya doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya untuk bertaubat dari apa yang dia katakan itu. Karena tidak mengakui hadis sahih berarti tidak mengakui eksistensi Nabi SAW. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sekali lagi, hadis pertama yang saya bacakan adalah sahih menurut Imam Ibnu Hibban. Hadis kedua, Nabi SAW sama penjelasannya akan tapi sumber yang berbeda dari sahabat Abu Sa'labah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Kata sahabat Abu Sa'labah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatlu'ullah ala ibadihi lailatan nisfi min Sya'bana." Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan rahmat dan keagungannya yang besar kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Lalu apa? Fayaghfiru lil mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni orang-orang yang beriman semuanya. Wa yumahhilul kafirin, dan Allah membiarkan begitu saja orang-orang kafir. Jangan sampai malam nisfu Sya'ban kita tidak berbuat apa-apa. Malam nisfu Sya'ban kita hanya tidur berkepanjangan. Jangan sampai malam nisfu Sya'ban kita larut dalam kelalaian. Semoga Allah menuntun kita dengan hidayah dan taufiknya untuk bisa meramaikan kebatinan kita dengan spiritual yang kita bangun dan juga kita tata di malam nisfu Sya'ban. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua orang-orang beriman. Orang-orang kafir Allah biarkan. Wa yada'u ahlal hidqi, dan Allah juga membiarkan, meninggalkan orang yang di dalam hatinya itu ada dendam. Yadhakuhum, di mana dia terus mempertahankan kebencian dan mempertahankan dendamnya itu kepada saudaranya. Hatta yad'uhum, hingga dia itu meninggalkan perilakunya itu. Kalau dia sudah bisa berdamai dengan hatinya, tidak lagi dendam, dia bisa mengelola dendamnya itu menjadi cinta, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni di malam nisfu Sya'ban itu. Semoga Allah menggolongkan kita mampu untuk mengelola dendam itu menjadi cinta. Allahumma amin. Bahkan di hadis keempat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan riwayat dengan matan yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kemahabesaran dan rahmatnya di malam nisfu Sya'ban itu. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa orang beriman dan membiarkan orang-orang kafir. Tapi beda riwayat. Rawahul Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar wal Baihaqi dan juga Imam Al-Baihaqi. Kata Imam Al-Hafidh Al-Munziri mengatakan wa isnaduhu la ba'sa. Sanadnya ini tidak ada masalah. Hadis ini sanadnya tidak ada masalah, la ba'sa. Sekali lagi berhentilah untuk mengatakan bahwasanya semua dhaif, bahkan ada yang maudhu. Sekali lagi kurang banyak ngopinya.
kurang banyak jalan-jalannya. Semoga Allah membuka hati kita untuk banyak-banyak lagi mengkaji ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tebar dan tabur di muka bumi ini melalui satu sumber saja, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Hadis pertama sahih, hadis kedua dinyatakan tidak ada masalah sanadnya. Clear. Lalu kemudian hadis keempat yang terakhir, an Aisyah radhiyallahu anhu, diceritakan dari ibunda Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril alaihi salam, datang kepadaku, kata Nabi, Jibril alaihi salam. Faqala, maka Jibril berkata, hadhihi lailatun nisfi min Sya'bana, wahai Muhammad, ini malam nisfu Sya'ban, walillahi fiha utaqa, dan Allah Subhanahu wa taala di malam itu membebaskan minan nari, dari api neraka. Berapa orang yang dibebaskan dari api neraka? Bi'adadi syu'uri ghanamin kilabin, yaitu sejumlah hitungan bulu-bulu domba-dombanya Bani Kilab. Subhanallah. Karena Allah ampuni di malam nisfu Sya'ban itu dosa-dosanya, maka Allah bebaskan dari neraka. Seberapa banyak orang itu? Sebanyak bulu domba-domba yang dimiliki oleh kaum Kilab. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengecualikan, wala yanzuru fiha, dan Allah tidak melihat di malam itu ila musyrikin, orang yang menyekutukan Allah. Hati-hati. Wala musyakhinin, dan orang yang saling bermusuhan, Allah tidak lihat. Wala ila qati'i rahimin, dan Allah tidak melihat dengan pandangan rahmatnya orang yang memutus kasih sayang, memutus silaturahim. Wala ila musabbilin, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat orang yang sombong. Wala ila aqin liwalidayhi, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat dengan pandangan rahmatnya terhadap orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wala ila mudmini khamrin, dan juga Allah tidak melihat dengan pandangan rahmatnya, meskipun di malam itu adalah malam yang mulia, adalah orang-orang yang pecandu khamar, suka mabuk, atau dia menyimpan saja. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Maka betapa luasnya dan betapa dalamnya kasih sayang Allah yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Tapi hati-hati, jangan menjadi orang yang menyekutukan Allah, orang yang menyimpan dendam bermusuhan, memutus silaturahim, sombong, durhaka kepada orang tua, dan orang-orang yang menjadi pecandu khamr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita menghidupkan, menghiasi malam nisfu Sya'ban itu dengan rangkaian ibadah-ibadah yang ikhlas kepadanya, ibadah-ibadah yang tulus kepadanya untuk meraih ampunannya. Allahumma amin. Dengan dasar-dasar ini, kesimpulannya adalah malam nisfu Sya'ban sunnah untuk dihidupkan, dan keberkahannya, keutamaannya begitu melimpah. Ada hadis sahih, ada hadis yang tidak ada masalah dalam sanadnya, dan hadis-hadis yang lainnya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah meridhai kita semua. Amin. Allahumma wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.